Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah pria dan wanita GBD Philadelphia Mouse pada saat sore hari ini. Biar walaupun masih dalam rumah kita masing-masing, tetapi biar kita tetap semangat dan bersukacita di dalam memuji Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali sore hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami sampai saat sore hari ini. Kami masih boleh beribadah dalam ibadah pria dan wanita GBDI Philadelphia Mouse. Tuhan, kami bersyukur walaupun masih dalam rumah kami masing-masing, tetapi Dialah tidak mengurangi sukacita kami di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari awal hingga pada selesainya kami yakin Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Yang didoa ucapan syukur kami sore hari ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru semangat kami. Haleluya. Amin. Menjadikan kekuatan baru bagi setiap kami
ya Bapa, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rapi Bapak Gembala yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, apa yang disampaikan saat sore hari ini itu berasal daripada Engkau ya Bapa, dan boleh senantiasa menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan disambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, pada kesempatan sore hari ini saya rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan bahwa tepat pada hari ini 6 Mei 2020 anak kami Faisya genap berusia 1 tahun. Pada momen ini saya kembali diingatkan pada 1 tahun yang lalu di mana kasih dan kuasa Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan saya pribadi, bagaimana saya harus melewati dari proses kehamilan sampai proses persalinan yang bagi saya pribadi sebuah perjuangan yang cukup berat, tetapi melalui kasih dan kuasa Tuhan saya boleh diberikan kekuatan untuk boleh melewati semua itu, dan Tuhan sendiri sudah menolong baik dari segi dana juga, walaupun saya harus melalui operasi sesar, tapi saya tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Doa kami berdua biarlah Feve boleh bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak yang nantinya menjadi saluran berkat dimanapun nantinya dia berada. Sebagai ucapan syukur kami berdua, kami rindu untuk memuji Tuhan setiap hari. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di ibadah hari Rabu pertama di bulan Mei, yaitu ibadah pria dan wanita Pantekosta GPDI Philadelphia Maus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun buat keponakan saya ya, VV yang pertama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan sudah sediakan buat VV ya. Orang tua juga diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam membimbing, dalam merawat, dalam mendidik anak yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun juga masih buat wanita Deborah GPDI Philadelphia Maus, tepat di tanggal 6 Mei 2020 berulang tahun yang ke-39 tahunnya. Cukup luar biasa ya, wanita Deborah dari pertama kali dibentuk sampai sekarang ibadat tetap berjalan, tidak pernah berhenti
sekalipun terus berjalannya. Kiranya Tuhan memberkati wanita Deborah Maus, menambah-nambahkan bilangan wanita-wanita yang untuk sama-sama beribadah. Mari yang belum pernah datang di ibadah wanita Deborah, kita sama-sama datang hadir memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini masih tema sama dengan Omar Mewo beberapa hari yang lalu menyampaikan tentang ucapan syukur. Saya juga akan menyampaikan tentang ucapan syukur. Tidak kebetulan hari ini ada dua yang berulang tahun, ponakan saya dan juga kaum wanita Deborah. Ayat yang sangat luar biasa. Mari kita membuka di dalam kitab Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Kalau sudah ketemu, mari pria dan wanita kita sama-sama baca ayat ini pada hitungan yang ketiga. Mazmur 30 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Aku yang merata telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan, ini ayat yang sangat luar biasa. Pemazmur mengatakan dia yang meratap telah diubah oleh Tuhan menjadi orang yang menari-nari. Kain kabung berbicara duka cita dibuka, diikat dengan sukacita, digantikan dengan sukacita. Supaya apa? Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tetapi untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saya juga bersyukur ya punya anak. Setiap hari Bapak Ibu, hampir setiap hari tidak pernah berdiam diri. Nyanyi terus ya, di mana saja ya. Entah di kamar mandi, di lantai bawah, lantai atas ya, di tangga, di halaman ya, selalu memuji Tuhan ya. Sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, menyanyikan mazmur dan jangan berdiam diri, tetapi untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ini firman Tuhan yang berkata, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, bunga di sepanjang jalan hidup kita. Tetapi terkadang Tuhan izinkan ada awan gelap, ada persoalan, permasalahan datang dalam hidup kita. Ada kalanya ratap tangis dan duka cita datang di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji beserta dengan kita di setiap musim hidup kita. Seperti tema Natal kita tahun 2019, Immanuel, Allah beserta di setiap musim hidupku. Musim apa saja Tuhan beserta dengan kita. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Tujuan Allah mengizinkan kesusahan, duka cita ada di dalam hidup kita. Ada dua tujuan yang Tuhan ingin sampaikan melalui kesusahan, melalui duka cita, persoalan, kesulitan yang kita alami. Ada dua yang Tuhan ingin kita lakukannya ketika Allah mengizinkan kesusahan itu datang. Yang pertama, supaya ada nyanyian mazmur, pujian keluar dari mulut kita. Tadi kita sudah baca ayatnya. Jangan tunggu sampai masalah itu datang barulah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, barulah kita menangis dengan sungguh-sungguh. Ketika tidak ada masalah, persoalan, hidup kita aman-aman saja, kita lupa kepada Tuhan. Kita tidak pernah beribadah, kita tidak pernah memuji Tuhan, kita tidak pernah membaca Alkitab. Tapi ketika persoalan itu datang, barulah kita sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Ya, tujuan ada persoalan, permasalahan, kesusahan Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Yang pertama, supaya ada nyanyian pujian keluar dari mulut kita, bukannya persungutan, keluh kesah, ya, kata-kata yang tidak menjadikan berkat yang keluar dari mulut kita. Tetapi tujuan pertama yang Allah mau saat kita menghadapi persoalan adalah supaya mulut kita mengeluarkan puji-pujian,
pengagungan kepada Tuhan. Ayatnya Mazmur 30 ayat 13. Mazmur 30 ayat 13, firman Tuhan, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ya. Yaitu supaya aku memuliakan Dikau serta menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. Ya Tuhan Allahku, aku hendak memuji-muji Engkau pada selama-lamanya. Ini ayat yang sama tetapi saya ambil dari terjemahan lama. Ya, terjemahan lama mengatakan supaya kita menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan, terus menerus, baik susah, baik senang, baik duka cita, Tuhan mau kita terus memuji Tuhan. Ya, seperti tadi kesaksian anak saya. Walaupun memang dia masih anak-anak ya, belum menghadapi banyak persoalan, tetapi saya bersyukur ya ketika saya melihat selalu memuji Tuhan. Ini luar biasa. Ternyata ada di firman Tuhan. Tuhan mau jangan kita berdiam diri dalam kesusahan, dalam apapun yang ada dalam kita, tapi nyanyikan mazmur, nyanyikan pujian dengan tiada berkeputusan secara terus menerus. Yang kedua yang Tuhan mau supaya kita lakukan saat ada persoalan, permasalahan, kesusahan itu datang dalam hidup kita adalah yang kedua, supaya ada ucapan syukur dalam hidup kita. Yang pertama supaya ada pujian, mazmur keluar dari mulut kita. Yang kedua supaya ada ucapan syukur keluar dari dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Surat 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus juga mengingatkan kita. Dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Garis bawahi kata ini, mengucap syukur dalam segala hal. Garis bawahi kata dalamnya. Dalam artinya dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam situasi kondisi apapun, Tuhan mau kita mengucap syukur. Bukan untuk segala hal, berbeda ya. Dalam dengan untuk. Kalau untuk segala hal, kalau Tuhan berikan berkat, barulah kita mengucap syukur. Tuhan kasih kita uang, Tuhan kasih kita rezeki, baru kita ingat mengucap syukur. Bukan untuk segala hal yang Tuhan mau, tetapi dalam segala hal, dalam segala kondisi kita. Dompet penuh, dompet kosong, mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau ya. Contoh mendekati yang terakhir. Contoh orang-orang yang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, tetapi mereka tetap bertahan di dalam iman adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tertulis di Daniel 3 ayat 28. Daniel 3 ayat 28 berkata, firman Tuhan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nama Tuhan dipuji oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ketika di dalam kesusahan, ketika di dalam persoalan yang berat, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa mengucap syukur. Ini menjadi kesaksian buat orang-orang lain yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Raja Nebukadnezar adalah raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia diberkati. Dia berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kiranya hidup kita juga bisa menjadi kesaksian. Biarlah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka melihat, oh ternyata orang Kristen walaupun keadaannya susah ya, banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak krisis terjadi, mereka masih tetap bisa bersyukur. Mereka masih tetap bisa memuji Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Contoh yang kedua adalah 10 orang kusta di Samaria ya. Di
ketika ada pelayanan Yesus ya. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Lukas 17 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Seringkali kita lupa mengucap syukur atas segala sesuatu yang kita alami. Ketika kita diberikan kesembuhan, kita sudah lama berdoa. Ketika Tuhan jawab doa kita, Tuhan sembuhkan, kita lupa, tidak bersyukur kepada Tuhan. Jangan jadi seperti 9 orang kusta yang tidak tahu mengucap syukur, tetapi jadilah seperti satu orang Samaria. Ketika dia sadar kustanya telah sembuh, dia tidak begitu saja pergi dengan senang, tetapi dia kembali dan tersungkur mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita mendapat berkat, jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada pemberi berkat, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pria dan wanita Pantekosta sore hari ini. Kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sampai di hari ke-6 di bulan Mei, kami masih tetap merasakan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Berkatilah kami para pria dan wanita Pantekosta di GPDI Philadelphia Maus, mereka yang sudah menyambut firman Tuhan, bahkan mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Ajar kami untuk kami tetap memuji Tuhan di dalam situasi apapun. Kami boleh tetap mengucap syukur, tidak hanya saat kami mengalami sukacita, senang, kami diberkati, kami bersyukur, tetapi dalam keadaan apapun, ajar kami untuk kami bisa mengucap syukur Tuhan. Karena inilah yang Engkau mau keluar dari mulut kami, dari hidup kami, yaitu pujian dan ucapan syukur. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, marilah pria dan wanita Pantekosta GPDI Philadelphia Maus, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam sorga, cinta kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami, gereja-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa berkat ini telah Hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.